Baik, sahabat sekalian, kita lanjutkan di syarat yang kedua dari 5 syarat agar produk Anda pasti laku, agar jualan Anda pasti laku. Oke? Eh, Sekarang yang kedua. Kalau yang pertama tadi ya kita membahas tentang produk yang berkualitas. Ya, sekarang kita bahas yang kedua. Produk adalah ibarat anak panah. Sementara segmen yang tepat adalah ibarat sasarannya. Jadi percuma Anda punya anak panah yang bagus, tapi Anda tidak menemukan sasaran yang tepat. Maka anak panah Anda akan semburat kemana-mana. Segmen yang tepat adalah menjadikan kita bekerja lebih efektif dan efisien. Menjadikan kita tidak mudah lelah karena salah menawarkan. Contoh misalnya, Anda menawarkan Ferrari ke seorang, mohon maaf, tanpa bermaksud merendahkan, tukang becak misalnya. Tentunya sampai berbusa-busa, Anda nggak akan laku, saudara-saudara. Ya, segmen yang tepat menjadikan kita jualannya mudah. Kita akan menemukan pola untuk penjualan-penjualan berikutnya. Jadi memahami segmen yang tepat itu penting sekali, teman-teman. Percuma produk Anda bagus kalau Anda tidak tahu ya segmen Anda itu siapa, target market Anda itu siapa. Oke? Baik, mari kita lanjutkan. Teori tentang segmentasi ini disampaikan oleh banyak ahli. Salah satunya oleh mbahnya marketing, yaitu Mbah Philip Kotler dan Gary Armstrong. Ya, J. Abraham juga membahas tentang segmentasi ini. Di Indonesia, pakar marketing Hermawan Kertajaya juga membahas segmentasi ini. Hampir semua ahli-ahli marketing selalu membahas segmentasi. Kenapa? Karena tanpa segmentasi yang tepat, produk yang bagus akan terbengkalai karena dia tidak ketemu dengan konsumen yang tepat. Nah, apa itu segmentasi? Segmentasi adalah pembagian sebuah pasar, pembagian target market menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Kenapa dikelompokkan? Ya, memang mereka berbeda-beda. Ya, segmen yang berbeda membutuhkan produk yang berbeda. Segmen yang berbeda membutuhkan harga yang berbeda. Segmen yang berbeda membutuhkan kriteria produk yang berbeda. Baik, mari kita lanjutkan. Jadi segmentasi pasar yang dimaksudkan sesungguhnya adalah pembagian pasar menjadi kelompok yang homogen karena awalnya heterogen, jadi mengklasifikasikan namanya. Ya, ibarat kalau binatang itu ada diklasifikasikan, ada unggas misalnya, ya, kemudian ada mamalia misalnya dan seterusnya. Ya, dengan kejelasan hewan kita mudah untuk mereka kita kasih makan. Ini makannya apa, ini makannya apa, ini makannya apa. Begitu. Ya. Setelah homogen, ya kita detailkan homogennya dalam hal apa, kesamaannya dalam hal apa. Ya, bisa dalam hal kebutuhannya, bisa dalam keinginannya, bisa dalam karakteristiknya dan sebagainya. Nah, para pakar membagi segmentasi ini menjadi banyak item, ada belasan item. Kali ini saya bahas jadi 3 item saja dulu. Yang pertama, geografi. Teman-teman sekalian, silakan cek jualan teman-teman sekalian. Teman-teman jualannya di geografi seperti apa selama ini? Yang laku coba dicermati. Di kota kah atau di desa? Ya, teman-teman di provinsi, kota provinsi atau di kota kabupaten atau di kota kecamatan. Ya, teman-teman lakunya selama ini banyak menjual di mana? Di Indonesia, di Asia Tenggara, Asia atau di dunia?
Kalau kita lihat bukunya teman-teman, buku-buku Islam dengan spesifikasi seperti yang teman-teman punya, itu kalau saya analisa, mohon maaf kalau saya salah, tolong diingatkan, ya, itu segmentasinya di kota. Kota, minimal kota kabupaten. Menengah ke atas, bahkan bisa tersebar di Asia Tenggara, Asia, bahkan dunia. Bagaimana Pak cara menjangkau sampai luar negeri? Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Jadi ada caranya, gitu. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Tapi harus Anda paham. Kalau Anda jualan buku Anda, kalau Anda jualan buku Anda, ya, di desa misalnya, desa terpencil misalnya, ya, yang mana mungkin secara kemampuan ekonominya tidak masuk, ya, secara pendidikannya mungkin ya beda dengan yang di kota, tentunya Anda akan sulit jualan, saudara-saudara. Betul tidak? Ya. Jadi yuk coba disurvei, ya, tim Anda, tim-tim yang lain disurvei. Kira-kira selama ini yang daya serapnya tinggi di mana? Itu bisa menjadi pola, teman-teman, untuk mendidik konsumen berikutnya. Jadi sukses punya pola, gagal juga punya pola. Marketing sukses punya pola, marketing gagal juga punya pola. Nah, dalam teori segmentasi, Anda wajib melihat di wilayah mana produk Anda laku. Suatu saat ada seorang yang konsultasi ke saya tentang jualan coklatnya. Coklatnya di Bandung laris, sementara coklatnya di Malang sepi. Saya tanya, kualitasnya sama? Sama. Kemasannya? Sama. Harganya? Sama. Berarti kesimpulan Anda apa? Berarti daya beli mahasiswa di Malang rendah. Daya beli mahasiswa di Bandung tinggi. Jadi dia mulai paham tentang geografi. Dia menjualnya di kota Bandung, bukan di Malang. Saya punya klien, saya punya teman, itu jualannya bandrek. Dia orang Batu. Tapi Anda tahu lakunya di mana? Lakunya di Bandung. Ya, perbatasan Bandung dengan Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian di daerah Sumatera. Kenapa demikian? Berarti secara geografi bandrek memang dikenal di sana. Bayangkan dia di Jawa Timur, ya, tapi produknya laku di sana. Coba dia ngotot jualan di Jawa Timur, tentunya butuh waktu yang lama, butuh biaya yang banyak untuk edukasi market. Begitu dia jual di Jawa Barat, dia lempar ke reseller di Jawa Barat, diserap dengan cepat. Bagaimana yang produk Anda? Anda sudah pernah meneliti belum? Ya, sudah pernah meneliti belum? Ya, tentang produk Anda diserap di daerah mana? Ya, di geografi seperti apa? Tolong dicek biar ada jualannya juga mudah. Ya, oke, begitu sahabat sekalian. Ya, oke, kita lanjutkan. Yang kedua, dalam teori segmentasi kita mengenal istilah demografi, yaitu membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan usia. Pembeli produk Anda usianya berapa? Ibu-ibu, anak-anak SMA, ya, usia berapa? Ya, lebih kurang usia-usia mungkin 30 tahun sampai 50 tahun atau mungkin 55 tahun. Nah, sehingga Anda tahu kalau nanti menjual buku-buku Islam seperti yang teman-teman miliki, ke siapa? Jenis kelaminnya lebih banyak mana yang beli? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Nah, coba ditabulasi selama ini. Kalau ibu-ibu nanti cara marketingnya beda lagi. Mencari ikannya beda lagi di mana? Ya, mencari segmennya di mana? Beda lagi. Tingkat ekonominya menengah ke atas, menengah ke bawah. Cek dulu. Kalau menengah ke bawah, tiwas Anda capek, presentasi di ekonomi menengah ke bawah, tiwas Anda capek, Anda nggak dapat apa-apa. Ya, tapi kalau menengah ke atas, yang mungkin uang 2 juta dianggap kecil, wah tentunya Anda bisa jualan dengan lebih cepat. Benar tingkat pendidikannya seperti apa selama ini? Nah, supaya tahu gimana caranya, mulai dibuat database teman-teman. Dibuat database konsumen. Konsumen Anda ini seperti apa. Nanti dari situ Anda bisa punya yang namanya profil customer. Ya, dari profil itu Anda bisa menentukan strategi-strategi marketing berikutnya. Ya, berikutnya, ya.
saya gabungkan antara psikologi dengan behavior. Ya. Psikologi dengan behavior. Ya, behavior. Biasanya teman-teman yang lain membedakannya, tapi saya mencoba mengumpulkannya. Kenapa? Karena mirip gitu. Jadi psikografis dan behavior ini memisahkan pelanggan berdasarkan atribut sosial, persepsi, nilai, minat, hobi, pola pikir, gaya hidup, kebiasaan dan sebagainya. Contohnya, Pizza Hut misalnya, ya Pizza Hut. Behaviornya adalah orang-orang yang suka instan begitu, ya kan? Suka makanan instan, barat-baratan begitu. Ya, saya punya Kodimat di rumah itu kalau dibelikan pizza nggak dimakan, ya. Tapi kalau dibelikan cookies dimakan. Nah, itu. Nah, coba cek buku-buku Islam yang sahabat-sahabat sekalian jual. Secara psikografis seperti apa? Atribut sosial mereka seperti apa? Ya, mungkin orang-orang yang suka berorganisasi, ya, berkomunitas. Ya. Persepsi mereka terhadap nilai-nilai Islam seperti apa? Persepsi mereka terhadap pendidikan generasi muda seperti apa? Nilai-nilai yang dianut oleh mereka seperti apa? Nilai-nilai value yang dianut mereka seperti apa? Minatnya seperti apa? Ya. Pola pikirnya seperti apa? Gaya hidupnya seperti apa? Kebiasaannya seperti apa? Contohnya misalnya, ya, pola pikirnya Islam modernis misalnya, ya kan? Ya, gaya hidupnya apa? Misalnya Islamik tapi sosialita misalnya. Biasanya apa? Ya, suka baca tapi yang nggak tebel-tebel misalnya. Suka baca tapi yang ada gambar-gambarnya. Ya, suka baca tapi harus keren bukunya. Nah, itu Anda pelajari. Kawan-kawan pelajari. Supaya apa? Supaya nanti bisa memilah dan memilih target market seperti apa yang kita pilih. Contoh misalnya, kalau kita sebut misalnya Starbucks misalnya. Orang di sana atribut sosial yang dicari. Ya, mana pernah orang selfie di warung kopi tepi jalan yang berdebu gitu. Ya, kalau di McD, di KFC, ini atribut sosial namanya. Nah, apakah bukunya teman-teman itu menjadikan punya atribut sosial? Ya, misalnya kalau di Pajang itu membanggakan misalnya. Nah, yang gitu-gitu menjadi penting teman-teman. Ya, menjadi penting. Ya, bagaimana kemudian orang memakai pakaian merek tertentu itu akhirnya punya persepsi bahwa dia keren. Nah, bisa nggak bukunya teman-teman ketika dipilih oleh seseorang, kemudian seseorang merasa, ya saya berkelas ini. Saya berkelas karena memiliki buku yang dimiliki oleh artis siapa, tokoh siapa, dan sebagainya. Nah, psikografis ini bisa dibuat teman-teman, ya, karena dia main di alam bawah sadar. Ya, behavior ini bisa dibuat. Nah, nanti kita akan bahas di materi-materi berikutnya. Intinya adalah ketika teman-teman jualan jangan asal. Teman-teman harus tahu segmen yang tepat. Ya, teman-teman harus tahu segmen yang tepat seperti apa. Ya, kalau teman-teman tahu segmen yang tepat seperti apa, teman-teman akan lebih efektif dan efisien dalam menjual. Oke, jadi bisa dilihat segmen itu dari geografi, mereka tinggalnya di mana, ya, di kota seperti apa, ya, geografinya. Sehingga Anda kalau mencari reseller, Anda juga tahu. Anda bisa cek, misalnya selama ini penjualan Anda dan tim yang lain seperti apa, di kota apa yang Banter, nah, itu Anda bisa mainkan. Nanti di pilar berikutnya kita akan bahas bagaimana walaupun Anda tinggal di Malang, Anda bisa dapat konsumen dari kota-kota yang lain yang terbukti bisa menyerap dengan bagus, dengan tinggi produk-produk teman-teman sekalian. Yang kedua, demografi. Demografi ini membahas kira-kira produknya dengan dibeli oleh siapa, jenis kelaminnya apa, mayoritas, usianya berapa, tingkat ekonominya seperti apa, pendidikannya seperti apa, dan kecenderungan kehidupannya seperti apa, pola pikirnya seperti apa, value-nya seperti apa, gitu kan? Organisasi yang diikuti organisasi apa, komunitas yang diikuti komunitas apa, begitu. Sekolah yang anaknya sekolah seperti apa, nah, ini bisa dipolakan.
Semakin banyak data yang teman-teman bisa kumpulkan, itu akan bisa semakin bagus validasi segmen dan target market yang akan teman-teman bidik. Oke, nah sekarang tugas teman-teman adalah silakan disegmentasikan konsumen teman-teman selama ini. Geografisnya, silakan. Demografisnya, psikografis dan behaviornya seperti apa. Ya. Nah, coba dituliskan secara terperinci segmentasi produk Anda. Dirincikan segmentasinya. Ya, dirincikan segmentasinya ya dalam tulisan sehingga teman-teman tahu, oh berarti besok kalau saya nawarkan itu orang yang tinggal di mana ya, begitu. Ya, yang kira-kira kalau toh tinggalnya di desa tapi demografisnya ini dapat, ekonominya dapat. Nah, begitu teman-teman. Ya, tinggalnya di desa misalnya demografisnya nggak dapat ya, secara ekonomi misalnya nggak dapat gitu ya. Ya, behaviornya nggak suka baca, Anda tawari gitu. Ya, behaviornya, value-nya bukan value-value keislaman mungkin. Value-nya value yang mungkin istilahnya gairah keislamannya kurang tinggi, ya tentunya Anda akan sulit. Pak, tapi ini perjuangan, ya nggak apa-apa sih kalau itu tujuan Anda. Tapi kalau mau cepat laku, harus Anda sesuaikan. Ya, contoh, ya geografis misalnya, ya, kota mana misalnya, Malang atau Surabaya, demografisnya menengah ke atas, misalnya gitu kan. Oke, berarti Anda harus cari orang-orang di perumahan-perumahan menengah ke atas, kan gitu. Di komunitas-komunitas Islami yang menengah ke atas. Geografinya apa? Behaviornya apa? Ya, mereka misalnya suka berorganisasi di organisasi apa? Misalnya begitu. Ya kan? Kalau misalnya ada training, ya training parenting atau keislaman, suasananya seperti apa? Di hotel atau di rumah makan atau di apa? Nah, itu teman-teman pelajari. Nah, silakan dituliskan, semakin detail semakin bagus. Nanti setelah dituliskan Anda bisa konsultasi dengan saya. Baik, selamat mencoba. Salam sejahtera.